Selamat pagi semua. Bergabung lagi di kelas sekolah minggu kita, di kelas pemuda-pemudi. Dan selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yes. Kemarin kita Jumat Agung ya? Iya, baru Jumat Agung. Ya, memasuki pelajaran ketiga. Tanggal 17 April. Oke, judulnya adalah Menjadi Pelaku Firman. Diambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Ini sebuah perumpamaan yang sering dipakai dalam khotbah atau dalam pelajaran-pelajaran juga ya. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Baik, kita bersatu hati. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan kami boleh belajar di minggu pagi hari ini. Kami mengucap syukur juga untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami sehingga Engkau mengirimkan anak-Mu, putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami. Amin. Kami sungguh tidak layak Tuhan, tapi karena kasih-Mu sajalah yang memungkinkan kami ditebus dengan pengorbanan yang begitu besar. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau belajar bagaimana caranya agar kami boleh terus membawa firman ini di dalam kehidupan kami sehingga kami kuat menghadapi berbagai serangan dari si jahat, menghadapi badai-badai dalam kehidupan kami. Berkati murid-murid kami Tuhan yang menyaksikan pelajaran pagi ini, juga orang-orang lain yang akan menikmati pelajaran ini, biarlah kiranya firman Tuhan saja dan Roh Kudus yang berkata-kata kepada mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita melihat dulu ayat hafalan. Kali ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ini juga sering juga ya dipakai. Oke. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Dan karena memang kan temanya tentang pelaku firman, jadi ayat hafalannya pun harus mengingatkan gitu ya, apa saja yang bisa dilakukan oleh firman Tuhan dalam diri seseorang. Mungkin Bapak bisa jelasin dulu nih Pak soal perumpamaannya itu. Oke, nah kalau dari buku dinyatakan bahwa membaca itu jadi satu kewajiban, membaca firman ya. Lalu melakukan firman Tuhan adalah bentuk ketaatan, dan kalau ketaatan itu dilakukan itu adalah pilihan yang bijaksana. Jadi saling terkait, dan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam mungkin secara sederhana dari penafsiran perumpamaan itu, kita semua bisa menangkap seperti yang dijelaskan lebih detail di dalam buku murid. Kalau buku guru enggak ya, kayaknya lebih jelas di buku murid ya. Di buku murid lebih gamblang begitu menjelaskan. Nah, yang ingin kita tambahkan pagi ini dari soal perumpamaan dan dari maksud dibalik Tuhan Yesus menyatakan perumpamaan itu. Jadi ada 2 poin yang mau kita sampaikan. Yang pertama adalah perumpamaan membangun rumahnya ya. Nah, ini di buku memang tidak ditulis, kami pakai ada satu buku namanya ditulis penulisnya namanya Bailey. Jadi kalau dari yang kami baca gitu, kan di sini dibilang ya, di ayat yang ke-47 dan 48 ini dibilang, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyamakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Sebetulnya kan mungkin kalau zaman sekarang kita nggak merasa terlalu aneh ya. Kalau kayak memang harus ada pondasi kalau bangun rumah, betul. kan. Apalagi kalau bangunannya mau kuat, ya otomatis fondasi harus dalam gitu. Dan kalau zaman sekarang juga bikin fondasi nggak susah-susah amat gitu ya kayaknya. Terus pekerjaan banyak dilakukannya juga dengan mesin gitu kan, banyak alat bantu.
Terus iklim kita juga mau ngebangun rumah anytime bisa gitu. Lahannya nggak terlalu susah gitu. Tapi kalau kita melihat itu di daerah Timur Tengah, di tempat Israel berada, waktu saya baca di buku itu dijelaskan Israel itu punya kebiasaan membangun yang beda gitu ya. Membangunnya beda. Jadi mereka tuh biasanya membangun di musim panas. Karena ya secara cuaca mendukung. Kalau bangun di musim dingin? Waduh, udah mendingin, udah mau hujan, udah mau salju gitu ya. Jadi nggak mungkin membangun rumah di musim itu. Tapi kendalanya kalau di musim panas, tanah di Israel tuh ternyata kandungan tanah liatnya tuh tinggi. Sehingga waktu di musim panas, si tanah tuh jadi keras. Dan pekerjaan menggali itu di zaman Tuhan Yesus kan nggak ada alat bantu ya Pak. Mau nggak mau harus tenaga manusia. Sehingga masalah menggali dalam-dalam itu jadi persoalan. Mencari batu di dalam tanah yang keras itu, bahkan di kitab Imamat tuh dibilang jadi seperti tembaga gitu, saking kerasnya itu tanah. Jadi bayangkan kalau teman-teman harus mencangkul, tapi yang dicangkul tuh tanahnya sekeras itu. Dan musim panas, walaupun secara cuaca memungkinkan, itu kebayang nggak ada awan, matahari nggak ketutup awan, terus kita kerja di bawahnya, panas banget gitu kan. Jadi menggali dalam-dalam itu membutuhkan tenaga banyak, ketidaknyamanan, dan kadang-kadang jadinya beberapa orang memilih untuk seadanya, enggak menggali sampai ketemu batu. Padahal tadi dia yang saya bacakan itu kan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Nah, jadi batu biar ini si pondasinya ketemu batu supaya dia kokoh gitu. Iya, betul. Karena kalau bayangkan dia kalau ada di tanah dan tanahnya itu ada kandungan tanah liat, waktu dia kena air, tanah liat kalau digerus air kan hancur gitu. Kena hujan biasa juga, padahal di sana kan badai juga. Nah, sedangkan di musim dingin itu nanti baru akan teruji nih kekuatan si rumah. Gimana fondasinya gitu. Bisa sekarang dibangun tapi gitu masuk musim itu. Iya. Jadi Tuhan Yesus bilang gitu ya? Dilanda banjir itu karena hujan biasa juga sebetulnya bisa jadi kayak banjir ya. Oke. Gitu. Nah, sehingga di lanjutan ayat 48 Tuhan Yesus bilang ketika datang air bah dan banjir melanda rumah yang di atas batu itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun gitu. Jadi memang kalau dipikir-pikir pembangunan rumah di zaman itu bikin deg-degannya itu bukan cuma saat itu 1-2 hari. Ntar nunggu sekian bulan kemudian ketika musim berganti, air hujan, angin. Nah, itulah saatnya rumah itu teruji gitu, teman-teman. Nah, dan satu lagi sih yang menarik di buku itu dibilang kan mereka orang Yahudi itu sudah kehilangan bait Allah yang dibangun Salomo. Minggu lalu kita belajar itu ya, peresmian bait Allah oleh Salomo. Nah, karena ketidaktaatan orang Israel juga sih, akhirnya bait Allah itu hancur ya. Iya, hancur. Dihancurkan Babel. Dan memang entah kenapa gitu ya, orang Israel atau orang Yahudi itu nggak belajar gitu. Di zaman Salomo dan raja-raja sesudahnya kan mereka juga menganggap bait Allah itu udah kayak sumber kebanggaan gitu. Sumber kebanggaan, sumber kekuatan, kesombongan mereka gitu ya. Karena dianggapnya kalau ada itu Tuhan hadir gitu. Tuhan mereka diberkati. Masalah kehidupan mereka kan yang penting dipersembahkan, ada persembahannya di situ. Iya, itu yang sebetulnya nggak sesuai dengan keinginan Tuhan gitu. Tuhan tidak akan memakai benda-benda duniawi untuk menyatakan kekuasaannya gitu, untuk menyatakan kedaulatannya. Tapi orang Israel demen banget tuh sama yang begituan. Nah, di zaman Tuhan Yesus hidup, ada lagi bait Allah ya Pak? Iya. Yang disebut bait Allah Herodes. Ya. Nah, di bait Allah itu, pada waktu itu tabut perjanjian udah nggak ada. Sudah hancur ketika bait Allah Salomo dihancurkan. Lalu ada kayak batu di sana itu yang
letaknya itu di ruang Maha Kudus. Nah, orang Israel menganggap batu itu adalah dasar dari kebangkitan mereka di kemudian hari gitu. Jadi mereka berharap, kan di Nabi Yesaya menubuatkan mengenai batu juga. Kalau nanti teman-teman punya waktu, boleh buka di Yesaya 28 ayat yang ke-14 sampai 18 itu dibilang juga soal batu itu. Dan orang Israel percaya banget asal mula nanti kerajaan Yahudi, maksudnya pembebasan bagi orang Yahudi itu akan dimulai dari situ. Ya, kerajaan Mesianik itu dimulai dari situ. Karena batu itu secara duniawi lah gitu ya, bahwa mereka akan bisa mengembalikan kejayaan di zaman Daud dan raja-raja itu. Nah, sehingga Tuhan Yesus itu mau menekankan juga soal batu ini, itu batu yang dijadikan sandaran hidup seseorang, apalagi orang Kristen itu bukan betul-betul batu, bukan hal-hal yang bersifat fana gitu ya, yang kelihatan itu. Tapi batu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia melambangkan dirinya seperti itu. Karena dibilang itu ya, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, ya di atas Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita gitu bersandar. Begitu. Amin. Cukup berbeda gitu penjelasan perumpamaannya dengan yang biasa kita baca, karena memang si penulis buku ini dia lebih menggali latar belakang ke Timur Tengahan gitu ya. Saya kemarin diingetin Bu Vijin juga bahwa penyebutan Timur Tengah itu sebetulnya karena orang Eropa. Orang Eropa bilang Timur Tengah, tapi kalau kita kan nggak bilang Timur Tengah ya. Iya, mereka justru ada di barat. Iya. Jadi memang ini seringkali banyak informasi dan banyak penjelasan Alkitab memang datang dari orang Eropa yang lebih dulu, karena kerajaan Romawi begitu ya zaman dulu menjadikan agama negara. Jadi banyak sumber-sumber dari sana. Tapi beberapa hal memang harus diluruskan supaya kita bisa lebih dapat pemahaman Alkitabiah. Yang jelas pemahaman Alkitab itu kan terus bertambah ya. Betul. Terus semakin digali tadi perintahnya itu. Betul. Nah, jadi poin yang kedua ini Pak, ini soal kembali soal fondasi itu. Tadi orang yang pertama itu yang Tuhan bilang mendengarkan perkataannya dan melakukannya. Tapi di sisi lain ada juga kan orang-orang yang di ayat 49 dibilang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Nah, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ya kayak yang tadi itu ya, yang cuma sampai bangunannya bisa berdiri. Bahkan kalau di musim panas aman sih ya. Iya. Tapi begitu masuk musim dingin, itu dia challenge-nya. Makanya di perumpamaan lain Tuhan Yesus bilang juga soal benih yang ditabur itu. Oh iya betul. Ada benih yang tabur di tempat yang subur, ya dia bertumbuh. Tapi kalau di tempat yang ada belukar, begitu belukarnya menghimpit, mati. Ada juga yang ditabur di tanah yang bersemak duri, yang itu Bu, yang di jalan berbatu itu ya. Berbatu, cuma tumbuh sebentar terus kena matahari panas mati. Ada yang ditabur di jalan biasa terus dimakan sama burung-burung. Tapi perumpamaan itu jadi satu kesatuan, dia saling menguatkan satu dengan yang lain karena satu kesatuan dan saling menguatkan satu dengan yang lain karena pengajarnya sama ya dari Tuhan Yesus. Dan kita jadi bisa ngerti juga karena tanah di sana ternyata begitu ya. Jadi kalau nabur benih cuma asal nabur, misalnya di tanah yang tadi banyak tanah liatnya, ya susah juga tumbuhnya gitu ya. Nah, sehingga orang Kristen juga akan punya waktu-waktu banjir, waktu-waktu badai. Kita nggak tahu kapan itu datang, bukan musim yang bisa kita hitung waktunya gitu ya. Tapi persiapan menghadapi badai dan banjir itu nggak dilakukan ketika badai itu datang kan.
harus dilakukan di saat musim-musim panas kita ya. Sedia payung sebelum hujan gitu. Iya, betul. Sehingga ya kalau kita dibilang menggali dalam-dalam, itu kan butuh kerajinan itu ya Pak. Nah, sedangkan tadi Pak Arsendi juga bilang membaca Alkitab itu kewajiban. Bukunya. Buku pelajaran bilang membaca Alkitab itu kewajiban. Sedangkan kalau kewajiban dilakukan dengan bermalas-malas juga kita jadi nggak dapat apa-apa ya. Nggak menggali sampai dalam, nggak sampai ketemu batunya nih gitu. Padahal disuruh Tuhan wajibkan itu supaya kita semakin hari semakin mengerti maksud Tuhan. Jadi bukan begitu aja kewajiban itu ditetapkan. Betul. Ini bukan melakukan ritual agamawi gitu. Kalau sekedar membaca, yaitu yang Tuhan Yesus bilang ya, membaca, mendengarkan Tuhan Yesus, tapi tidak melakukan, sama kayak orang bikin rumah tanpa dasar. Berarti kalau sampai membaca terus berhenti, belum cukup ya Pak? Iya. Yang harapannya kan setelah membaca, direnungkan kebenaran, dihafal kebenaran itu, lalu mulai didoakan, nantinya dilanjutkan dengan melakukan gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman juga pikir ini kebenaran yang udah tahu gitu. Dan kita sering bicarakan ini juga ya. Tapi kalau teman-teman yang udah pernah ngalamin badai, udah tahu nih kerasnya hantaman angin dan banjir itu, kalau nggak punya dasar firman Tuhan, goyang gitu ya. Saya pribadi pernah mengalami masa-masa begitu, dan memang baca Alkitab aja nggak cukup, memang betul. Kita perlu menghafal, sehingga ketika badai itu datang tuh bisa berdirinya teguh tuh karena ada yang diingat gitu. Janji Tuhan yang ini yang mau saya pegang gitu ya. Jadi saya bisa bilang, nggak khawatir misalnya gitu. Atau ada hal-hal lain yang memberi damai sejahtera dan sukacita itu ya Pak. Iya. Dan itu kan jadi satu peneguhan waktu pas kita di tengah badai itu. Bayangin, waduh badai gitu, terus di dalam itu kita ngerasa, nyaman ini ya, kayak pujian gitu ya, aman di tangan Yesus tuh. Di tengah seluruh gelora itu kita ngerasa, saya tetap bisa dikuatkan kok gitu. Itu sebuah hal yang sangat melegakan gitu. Betul. Memang mungkin bisa bersandar di kekuatan sendiri, tapi akan sangat-sangat lelah gitu daripada kita bersandar pada firman Tuhan gitu. Bisa berdasar kekuatan sendiri, nanti tunggu musim hujan. Di musim kering oke lah. Badai itu sih gitu ya. Nah, dan yang menarik lagi nih Pak, mungkin yang buat saya tambahkan, kalau teman-teman juga memperhatikan gitu ya, perumpamaan tentang dua macam dasar ini kalau di kitab Matius itu adanya di akhir pengajaran di bukit, khotbah di bukit. Khotbah di bukit ya. Sehingga menurut saya ini jadi tantangan dari Tuhan Yesus untuk setiap pendengarnya. Mau sampai mana gitu. Setelah mendengar semua pengajaran Tuhan Yesus tentang hal berdoa, kekhawatiran, mengasihi sesama dan lain sebagainya, mau berhenti sampai situ, puas hanya mendengar, lalu pulang dan nggak bawa dampak apa-apa, atau mau melakukan gitu. Makanya waktu saya tahu ini, saya terkejut juga gitu ya. Semoga meneguhkan ya, meneguhkan tuh. Mau juga saya melakukan firman. Betul. Dan jangan takut bahwa kita punya komunitas ya, termasuk kelas kita ini jadi komunitas ya, bisa saling mendukung, mendoakan. Baiklah, kita berdoa Bu. Ya, Bapak Ibu ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak di surga, pelajaran pagi hari ini terus mengingatkan kami supaya kami setia untuk membaca firman, tapi bukannya setia saja, tapi mau merenungkan dan melakukan kemudian. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap pembacaan, perenungan, apalagi sewaktu kami mau melakukan firman itu. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan diri kami supaya kami bisa terus memaknai kematian Tuhan Yesus di kayu salib sebagai penopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemuan kembali kami minggu depan.
dan kiranya Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, amin. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah menyimak juga. Tetap setia belajar firman Tuhan. Semangat. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kak. Dadah. Selamat Paskah. Bye. Selamat Paskah. Bye bye. Selamat makan telur.